Halo guys, balik lagi sama gue Frank. Gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini Mimin akan kembali melanjutkan pembahasan alur cerita Donghua Renegade Immortal episode 89 ya guys ya. Buat teman-teman yang belum nyimak pembahasan episode sebelumnya, Mimin saranin nonton dulu supaya kalian lebih memahami alur cerita di episode kali ini. Linknya ada di kolom deskripsi. Oke lah, nggak usah lama-lama lagi. Langsung aja cari posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Melihat kemunculan Wang Lin serta memanggilnya, sontak saja membuat Li Yuanfeng terkejut-kejut bukan main. Pasalnya bagaimana mungkin bocah Roblox dalam beberapa tahun dapat memulihkan basis kultivasinya. Namun belum sempat Li Yuanfeng berpikir lebih jauh, Wang Lin secara barbar melepaskan sedikit kemampuannya untuk menghancurkan barrier pelindung wilayah domain salju. Mendengar ada keributan berada tidak jauh dari lokasi ketua sekte mereka, semakin memancing kemarahan para tetua domain salju. Oleh sebab itu, mereka langsung menggunakan formasi es untuk memberikan serangan kejutan. Meskipun Wang Lin berada di tengah-tengah kepungan para tetua, bahkan dihadapkan dengan formasi es salju, Tuan Muda Klan Wang jelas tidak mundur sedikit pun, di mana hanya mengombinasikan dua tubuh, Wang Lin dengan mudah meluluh lantahkan semua orang. Merasa tidak terima wilayahnya diacak-acak bocah ingusan, Li Yuanfeng lantas menunjukkan diri, serta dibuat kagum bahwa Zheng Niu berhasil menerop tahap akhir Soul Formation. Bukannya senang mendapatkan pujian, Wang Lin secara brutal melakukan serangan. Pasalnya tujuannya datang ke wilayah domain salju hanya untuk memurnikan jiwa Li Yuanfeng. Walaupun sang ketua menerima ulti Aldos, hanya saja dikarenakan Yuanfeng tidaklah ingin melibatkan anggotanya dalam pertarungan ini, maka dia segera bernegosiasi dengan Wang Lin. Mendengarkan tawaran barusan, jagoan kalian bersedia menyetujui permintaan Li Yuanfeng. Singkatnya, setelah para anggota menjauh dalam jarak 3000 km, Li Yuanfeng terlihat melepaskan gendang penghisap jiwa untuk merenggut jiwa Zheng Niu. Meski dikatakan, artefak yang digunakan Li Yuanfeng dapat menyerang roh primordial, namun untungnya saja, Tuan Muda Klan Wang memiliki teknik rahasia yang dapat menetralisir kemampuan tersebut, sehingga membuat Yuanfeng semakin murka. Oleh sebab itu, dia secara paksa melepaskan binatang singa raksasa untuk kembali menyerang. Tapi sayangnya, belum sempat pukulan maut mendarat ke arah Wang Lin. Wang Lin dengan cepat melesat ke udara bagikan Superman tanpa sayap sambil mengeluarkan teknik dewa kuno menerjang tubuh Li Yuanfeng, serta berulang kali melepaskan tinju Aldos, sampai membuat ketua domain salju kelojotan. Waduh, ini orang kasihan bener ya guys ya. Tidak hanya itu, ngelihat Li Yuanfeng pasrah kena pukulan barusan, Wang Lin justru menyombongkan diri. Apakah cuma segini doang kekuatan tahap Soul Transformation? Merasa kesal ngedengerin provokasi tersebut, Yuanfeng menegaskan, jika bukan karena tubuhnya mengalami luka serius, mungkin dirinya tidak akan pernah dipermalukan bocil FF. Meskipun di momen ini, Yuanfeng menyadari basis kultivasinya akan menurun drastis kalau memaksakan diri, namun untuk membunuh Zheng Niu, dia tidaklah memperdulikan hal tersebut. Oleh sebab itu, dia secara nekat mengaktifkan konsepsi teh miliknya. Dalam kondisi terdesak, bahkan mengakui bahwa konsepsi wujud kultivator Soul Transformation memanglah sangat kuat, Wang Lin terlihat mencoba segala cara memblokir kemampuan tersebut dan terus berjibaku menghadapi gempuran konsepsi teh. Namun siapa sangka hal mengejutkan tiba-tiba saja terjadi. Li Yuanfeng ternyata sudah mempersiapkan teknik selanjutnya berupa kelopak bunga es untuk memberikan serangan kejutan, dan ternyata
Pasca ledakan tersebut, Li Yuanfeng memiliki kepercayaan diri yang cukup tinggi untuk menjadikan tempat ini sebagai pemakaman Zheng Niu. Tapi fakta berkata lain, di mana Wang Lin dengan mudah menghancurkan kelopak bunga tersebut, serta menegaskan dia pada awalnya ingin memanfaatkan Yuanfeng untuk memahami konsepsi Rana Soul Transformation. Akan tetapi hal tersebut bikin Wang Lin mendapatkan pencerahan baru tentang sebuah konsepsi yang bisa dikombinasikan dengan kekuatan abadi. Oleh sebab itu, Wang Lin segera menggunakan gulungan immortal bersama konsepsi hidup dan mati untuk menciptakan teknik Rana Soul Transformation. Bukannya mengakui kekalahan, Li Yuanfeng kembali mengeluarkan artefak lonceng kuno untuk membalikan situasi pertarungan. Melihat benda tersebut seketika mengingatkan Wang Lin, di mana ternyata lonceng kuno pernah digunakan murid Yuanfeng saat menghadapi dirinya. Belum sempat berpikir lebih jauh, ketua domain salju terlihat menggunakan tetesan darah untuk mengendalikan lonceng kuno. Merasa kesal melihat kelakuan Yuanfeng, bahkan lonceng ini pernah dia kalahkan sebelumnya, Wang Lin segera melepaskan kekuatan dewa kuno untuk menghancurkan benda tersebut. Sementara Yuanfeng justru memanfaatkan situasi ini untuk melarikan diri. Tapi... Di saat Li Yuanfeng tidak lagi memiliki harapan bertahan hidup, dia lantas menegaskan, jika Wang Lin berani macam-macam, dirinya berniat untuk menghancurkan roh primordial, serta menyeretnya mati bersamanya. Bukannya gentar mendengarkan ancaman barusan, Wang Lin bilang udah gak usah sok keras, lagian juga lu gak bakalan sanggup menghancurkan roh primordial. Terlebih lagi dirinya memiliki ruang spasial untuk melarikan diri, sehingga tindakan Li Yuanfeng dapat mengancam keselamatan seluruh anggota domain salju. Merasa ucapan ini memanglah benar, serta dia sendiri tidaklah mungkin bisa melakukan aksi tersebut, bahkan sebelum kematiannya. Li Yuanfeng pada akhirnya meminta Zheng Niu agar tidak menyakiti semua orang. Oleh sebab itu, sang ketua domain salju bersedia menyerahkan jiwa Soul Transformation kepada Wang Lin. Terlepas dari kejadian tersebut, basis kultivasi anggota domain salju mengalami penurunan cukup drastis, sehingga Wang Lin segera akan bicara. Meski tidak akan membunuh semua orang, hanya saja dia nggak pengen ada satu kultivator memiliki rana di atas Soul Formation. Jika sampai melanggar, dirinya akan berkunjung mendatangi negara domain salju. Dikatakan, walaupun sejak dulu negara domain salju bekerja sama dengan aliansi 4 sekte untuk meningkatkan negara kultivasi tingkat 5, namun sayang pengorbanan mereka saat ini percuma saja, di mana Wang Lin mengubah negara domain salju menjadi negara kultivasi tingkat 3. Singkat cerita, kabar mengenai pertarungan Wang Lin melawan Li Yuanfeng sampai dirasakan Aba Yun Kuezi. Dia beranggapan jika selama ini tidak salah menilai orang. Bahkan pemuda tersebut dapat membunuh kultivator tahap akhir Soul Transformation. Merasa cukup dengan perkembangan Wang Lin, serta dia juga telah membantu Zhou Wutai membalaskan dendam lamanya terhadap negara domain salju. Namun si Aba segera meminta Wutai mengawasi pergerakan Mbak Liu Mei untuk melihat seberapa jauh domain tanpa perasaan 1000 ilusi miliknya. Pasca kepergian Wutai, Abah Yun kembali memprediksi kedua murid Zhu Kuezi. Walaupun Qian Feng memiliki bakat tertinggi, namun Zixin sebagai mantan tungku pemurnian bocah tersebut kemungkinan di masa depan bisa menggoyahkan hati Dao Qian Feng. Sedangkan rananya tanpa perasaan Liu Mei dapat dihadapi domain Zhou Wutai. Namun sayang murid Zhu Kuezi ternyata banyak tertarik konsepsi Wang Lin. Nah sementara itu, untuk jagoan kalian sendiri bisa menjadi alat pemecah kebuntuan dalam pertarungannya melawan Zhu Kuezi. Walaupun sejak beberapa tahun ini, Abah Yun harus mengasingkan diri menempati janji kekalahannya, tapi jangan lupa, 12 tahun lagi, dia bisa terbebas dari hukuman sebelumnya. Terlebih lagi, Abah Yun ternyata sudah menantikan seseorang yang berhak menduduki tahta planet Vermilion. Di sisi lain, kabar tentang pertarungan Zheng Niu bukan hanya mendadak viral ke seluruh negara Suzaku, tetapi sampai terdengar di telinga Qian Feng, bahkan membuatnya jadi nambah emosi dan menganggap kalau Li Yuanfeng adalah sampah yang pakai orang dalam bisa mencapai ranah Soul Transformation. Terlebih lagi,
Jika Zheng Niu benar-benar dapat membantai leluhur klan iblis raksasa, maka Qian Fang bilang jagoan kalian baru layak menjadi rival abadinya. Waduh, cocote-bacote songong betul ya guys ya. Belum juga baku hantam, udah nilai MC sembarangan ya kan? Beberapa saat kemudian, sambil meletakkan dua lengan dalam tubuh si Tunan, Wang Lin telah mengungkapkan segala isi hatinya kepada sang guru. Walaupun jagoan kalian pernah mengingat ucapan si Tunan bahwa untuk membangkitkan dirinya, Wang Lin harus mencapai ranah Soul Transformation. Serta hal ini pastilah berkaitan dengan kekuatan abadi tubuh Li Luanfeng, seorang kultivator pakai jalur orang dalam. Tapi semua itu jauh berbeda jika dibandingkan sama leluhur klan iblis raksasa. Pasalnya setelah leluhur tersebut berambisi untuk mendapatkan tubuhnya, Wang Lin akhirnya mengerti bahwa alasan inilah ada hubungannya dengan Mutiara Xiani. Oleh sebab itu, Wang Lin memutuskan untuk bertarung sampai titik darah penghabisan, meskipun persentase kemenangannya sangat kecil. Tidak berselang lama, Wang Lin tanpa sengaja mendengar suara ketukan pintu. Orang ini lantas memperkenalkan diri bernama Ouyang Tian, di mana tujuannya datang menemui Wang Lin untuk menyampaikan pesan dari tetua Dun Tian. Dengan proyeksi jiwa Dun Tian, serta dia juga tidak bisa keluar dari tempat pengasingan, maka Dun Tian lantas memberikan Wang Lin berupa slip giok, sebuah teknik teleportasi klan iblis raksasa. Tidak sampai di sini, sang leluhur kembali menunjukkan panji jiwa atau bendera 1 miliar jiwa. Merasa kepo ngeliat bendera tersebut, bahkan Wang Lin sendiri beranggapan kalau ini memanglah panji 1 miliar jiwa. Dia justru mencoba untuk menyentuhnya, tapi Dun Tian menjelaskan, walaupun bendera ini bukanlah panji utama 1 miliar jiwa, namun bendera tersebut memiliki sepertiga kekuatan dari panji utama. Selain Wang Lin hanya diperbolehkan menggunakannya 2 kali, di dalam bendera jiwa terdapat 12 para tetua ranah Soul Transformation. Dengan adanya fakta barusan, maka bendera ini tidaklah bisa diragukan lagi. Oleh sebab itu, jika Wang Lin benar-benar ingin menguasai panji tersebut, maka Dun Tian memintanya melakukan para jiwa dengan teknik pengunci jiwa. Mendengarkan perintah barusan, serta dia juga tidaklah ingin menyia-nyiakan kesempatan ini, Wang Lin segera memulai proses langkah pertama membentuk formasi pengunci jiwa. Bahkan hanya membutuhkan waktu yang cukup singkat, jagoan kalian berhasil menaklukkan bendera 1 miliar jiwa KW. Singkatnya, merasa puas ngelihat semua benda miliknya telah diberikan pada Wang Lin, leluhur Dun Tian berpesan untuk menunggu kedatangan Wang Lin di Sekte Pemurnian Jiwa. Sambil mengucapkan terima kasih atas bantuan leluhur sekte, Wang Lin bertekad untuk melanjutkan misi balas dendam terhadap klan iblis raksasa. Nah guys, seperti itulah kisah perjalanan Wang Lin di episode 89-nya. Gimana guys pendapat kalian? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke lah, mungkin segitu dulu untuk pembahasan hari ini. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis. Di sini Mimin baik hati mau lanjut ngopi santuy dulu. See you next time guys. I won't give up till I'm on top, yeah. You know I'm always honest. There ain't no way I'm never stopping. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. I'm always flirting with pain. She like to hurt me and maim. I'm always working to change, but she's still lurking the same. I keep on building a dynasty while the haters be trying me, but they hate from inside. You see, hate themselves in society, so I let them speak quietly while my actions speak wider. See, they be hiding in privacy with the screen. Oh, the irony to hate someone who's trying to be whatever they would like to be. We all feel the anxiety. We make our own rivalries. Yo, so where is all the positivity? I feel like we all just hate on everything, it's killing me. Thoughts build quick, causing different possibilities. Negative thoughts will cause different disabilities. So do better, work hard under pressure. If you got no time, work smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't
never say never, and turn your mind into the truest of go-getters. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise.